Saya mendengar bahwa menelan ludah tidaklah membatalkan saum, tetapi menelan dahak yang sudah sampai rongga mulut membatalkan puasa. Pertanyaannya adalah keadaan yang ada pada dirinya bahwa sepanjang waktu ada lendir dari pangkal rongga hidung yang terus masuk ke pangkal rongga mulut dan tidak bisa dikeluarkan dari lubang hidung. Mengalirnya berketerusan seperti halnya ludah. Apakah yang demikian itu bila ditelan membatalkan saum? Samakah hukumnya dengan dahak? Haruskah lendir itu diludahkan terus menerus? Wallahu alam, yang kita jumpai dalam pembahasan para ulama membedakan dalam hal ini ialah ingus, yang dikatakan kepada ingus, dikatakan sesuatu yang merusak, artinya sesuatu yang fasid, hal yang tidak baik, karena dikiaskan kepada al-qadarah, dikiaskan kepada kotoran. Dikatakan menelannya muharram, maka dalam hal berpuasa pun berpengaruh, yaitu dikatakan pendapat yang mengatakan batalnya puasa. Itu secara kalimat yang disebutkan dalam pembahasan. Hanya apakah kemudian dahak itu kemudian bisa disamakan hukumnya itu kepada ingus, ataukah dia kepada ludah? Itu seandainya dia kepada ludah lebih dekat, artinya mungkin kesamanya dengan ludah, wallahu alam. Seandainya seorang menelannya tidak menjadi pembatal. Tapi kalau kemudian hukumnya dikatakan seperti hukum ingus, maka kembali seperti yang di awal tadi. Jika dia perkara dikatakan qadar, suatu kotoran yang membahayakan jika masuk ke dalam perut, maka mengkonsumsinya ataupun menelannya termasuk sebagai pembatal puasa. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah seorang yang sedang berpuasa atau seorang yang sedang puasa berwudu sambil berkumur? Nah, masalah berkumur bahkan beristinsyak, berkumur bahkan beristinsyak itu suatu hal yang diperbolehkan dalam berwudu. Meskipun di sana ada hadis di mana Rasulullah mengingatkan baligh fil istinsyak illa an takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam menghirup air yang disilakan kepada istinsyak, kecuali dalam kondisi puasa. Yaitu hati-hati, karena kalau sampai kelewatan dalam menghirup itu biasanya langsung masuk, dan kalau air itu masuknya melalui hidung jarang yang selamat bisa dikeluarkan. Artinya langsung masuk ke mana? Ke rongga atau pada kerongkongan. Nah, adapun berkumur diperbolehkan. Baik, soal berikutnya, orang yang batal puasanya karena sengaja makan, maka di sisa harinya dia tetap menahan makannya seperti yang telah dijelaskan. Apakah wanita yang haid di tengah hari puasa juga seperti itu? Tidak. Beda. Wanita yang haid artinya ketika seorang wanita dalam kondisi berpuasa kemudian tiba-tiba siang harinya datang waktu haidnya, menjadi seorang yang tidak ada kewajiban puasa menunaikan di waktu Ramadan. Kan begitu pembahasan yang awal. Seperti yang disebutkan oleh beliau, kalau pada matan Abi Syuja' dikatakan apa? Wujub as-siyam salah satu asya' atau arba'atu asya'. Al-bulugh wal aqlu wal qudrah, al-islam wal bulugh wal aqlu wal qudrah ala shaum. Syarat wajib orang itu berpuasa ada 4. Islam, kemudian balik, kemudian berakal, dan apa? Ada kemampuan. Ditambah oleh beliau menjadi 8. Di antaranya apa? At-taharah an
minal haid wan nifas. Itu bagi wanita, bahwa wanita di samping dia muslim, di samping dia balik, di samping dia berakal, di samping dia tinggal mukim, di antara caranya ya dia harus suci dari haid dan nifas. Nah sekarang kalau wanita dalam kondisi haid, maka tidak ada kewajiban menunaikan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Tapi bagi dia apa? Mengqadha. Kewajibannya ialah apa? Mengqadha sejumlah hari yang dia ada padanya. Sehingga dari situ andai kata dia makan kapanpun waktunya, karena memang dia bukan orang yang apa? Diwajibkan apa? Berpuasa. Dan juga sebab pembatalnya bukanlah seperti seorang yang membatalkan dengan sengaja. Bukan sebagai pembatal yang dikatakan seperti orang yang menyengaja. Artinya jika datang masa haidnya pagi hari, tidak bermakna kemudian dia disuruh apa? Menahan sisa hari yang ada. Kemudian disebutkan yang wajib, soal yang berikutnya, apakah yang wajib membayar kafarah? Yaitu kafarah terkait dengan seorang yang menggauli, yaitu berbuat jima lewat farjinya. Itu kafarah yang murattabah mughallabah, kafarah yang diurutkan yang cukup berat, yang dikatakan itqur raqabah, membebaskan budak. Kemudian saum syahraini mutatabi'ain, atau it'amu sittina miskina. Apakah bagi seorang yang berjima'nya itu melalui farjinya saja, ataukah juga ketika seorang keluar mani karena istimta atau istimna, ya, bukan istimta, ya, istimna, juga wajib membayar kafarah? Wallahu alam. Dalam hal ini dikatakan perihal, ya, pernah disebutkan apa hukumnya tentang apa? Istimna di bulan Ramadan, dikatakan ya membatalkan. Tapi tidak ada padanya kafarah. Seorang bertaubat dan mengqadha atas puasanya. Nah, insyaallah mungkin nanti akan kita masuki pada perihal yang dikatakan tanya jawab yang dibimbing oleh beliau pula. Kemudian bagaimana batasan tidak mampu dalam membayar kafarah 2 bulan puasa? Terkait dengan kafarah, bagaimana seorang itu dikatakan tidak mampu membayar kafarah 2 bulan puasa? Ketidakmampuan wallahu alam kembali kepada masing-masing pribadi. Satu dengan yang lain tidak bisa dikatakan apa? Punya kaidah yang sama. Masing-masing orang tidak bisa dikatakan punya kaidah yang sama. Yang berikutnya, apakah mimpi basah di siang hari puasa membatalkan? Yaitu membatalkan puasa. Bagaimana jika ada orang yang sengaja onani? Nah, seperti yang tadi kita sampaikan terkait dengan pertanyaan yang kedua, yang dikatakan seorang dengan sengaja, yaitu mengeluarkan air maninya, dikatakan perkara yang membatalkan, dan itu muharram. Perkara yang dikatakan muharram. Kemudian adapun seorang yang mimpi basah di siang hari, maka tidak batal. Bukan sebagai apa? Pembatal puasa. Bukan sebagai pembatal puasa. Nah, soal yang berikutnya, bolehkah setelah sholat tarawih dan sholat witir berjamaah di masjid, kita melakukan sholat malam lagi? Jika boleh, berapa rakaat yang bisa dikerjakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih dengan semakna, man shalla ma'al imam hatta yutir. Barang siapa yang dia sholat bersama imam, bermakna sholat tarawih, sampai menyelesaikan witirnya, ka'annahu sholatul lail kullah, maka dia seperti seorang yang sholat semalam. Kemudian yang kedua, tentang sholat malam di bulan Ramadan dijuluki dengan tarawih.
atau qiyamul lail. Salat malam pada bulan Ramadan dijuluki dengan tarawih atau qiyamul lail. Sementara salat malam juga diistilahkan dengan tahajud. Kaqali ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sepotong malam maka hendaknya Anda bertahajud. Dan tidak ada sisi penerapan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya bahwa seusai salat tarawih itu melakukan salat lagi, yaitu salat malam, bertahajud. Nah, ya cukuplah salat malamnya Anda itu adalah salat tarawih, walaupun kadang dikerjakan di awal waktu, sehabis Isya. Kalau ditanyakan apakah boleh mengerjakan salat malam sehabis Isya, jawabannya apa? Boleh. Boleh. Ibnu Umar ya, jika tidak keliru, beliau sangat menjaga salat malam. Di antaranya kekhawatirannya untuk tidak mampu bangun malam, maka witir sebelum tidur. Menunjukkan apa? Sebagai salat malamnya. Dan itu masing-masing orang bisa membaca dirinya. Kalau memang dalam keadaan setiap malamnya betul-betul sulit untuk bangun di sepertiga akhir malam, maka boleh dia witir sebelum tidur, 3 rakaat atau 5 rakaat sebelum tidur, sebagai apa? Penjaga kalau dia tidak apa? Mampu bangun. Nah, dari situ wallahu alam bahwa tidak ada yang namanya salat apapun, yaitu salat tahajud terkait dengan salat malam, jika seorang sudah salat tarawih. Adapun salat mutlak, misalnya bangun malam hari, dia wudu, kemudian dia salat, fala ba's insyaallah. Misalnya bangun ketika salat tarawih, sudah salat tarawih, di malam hari dia bangun, berwudu terus salat mutlak, salat mutlak, atau mungkin salat wudu, maka diperbolehkan insyaallah. Apakah berdosa kita membiarkan orang lain yang lupa makan saat puasa dengan alasan dia baru mendapat rezeki dari Allah? Maksudnya bagaimana ini? Kalau Anda tahu ya, mungkin seorang tahu persis bahwa dia sedang lupa, kemudian dia makan di siang hari puasa, ya diingatkan dan membiarkan, ya Anda berarti apa? Membiarkan dalam perihal suatu perbuatan yang tidak semestinya dia lakukan, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sementara Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi ila akhir hadis. Kemudian soal berikutnya, bagaimana hukum puasa bagi supir angkutan antar kota atau provinsi? Apakah dia juga dihukumi safar? Hukum puasa bagi supir angkutan antar kota provinsi, apakah dia juga dihukumi safar? Ya, di sini kembalinya kepada uruf, kebiasaan. Kalau memang perjalanan dia adalah perjalanan yang safar, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Nah, dengan catatan bahwa trayek atau rutenya ialah rute yang dimana jarak tempuh yang memang sudah dihukumi sebagai apa? Safar. Safar seperti yang beliau sebutkan, termasuk syarat wajibnya puasa ialah apa? Tinggal di daerah, tinggal di tempat di mana dia tinggal, di mana dia berdomisili. Adapun orang yang musafir tidak ada kewajiban melakukan puasa di waktu Ramadan, tidak ada kewajiban. Meskipun boleh, kan begitu. Meskipun boleh. Namun yang diwajibkan mengqadha'nya. Apa hukumnya salat Idul Fitri bagi seorang perawat rumah sakit bagian UGD yang dia harus selalu berjaga sampai jam shiftnya berganti? Bermakna dia tidak bisa meninggalkan. Nah, seandainya betul-betul satu pekerjaan karena sholat Id, walaupun banyak ulama yang berpendapat tentang wajibnya,
diupayakan, yuhawil, andai kata memang tidak bisa, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Batalkah mencicipi ketika selagi masak sayur? Terima kasih, jazakallahu khair. Tidak mengapa insyaallah, tapi diludahkan ya, dibuang. Dicicipi bukan terus lanjut. Nah, boleh masalah mencicipi. Pertanyaannya berikutnya, jika kita safar keluar kota dan kita bermukim selama 7 hari di kota tujuan, apakah kita wajib berpuasa di kota tersebut atau boleh berbuka? Wallahu alam, pembahasan tentang istilah safar itu kalau dalam perjalanan. Jadi ketika sampai di tujuan berarti Anda yang dikatakan sebagai seorang mukim, yang dikatakan walaupun sementara. Hanya dalam masalah sholat, di situ para ulama ada yang berpendapat kalau memang tahu persis kapan kembalinya, boleh bagi dia mengqashar dan menjamak. Adapun puasa, wallahu alam, berpuasa lebih afdal di situ. Berpuasa lebih afdal. Nah, wallahu alam bishawab. Seandainya dia memang tinggal di tempat tujuan. Nah, karena yang dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah safar ialah saat dalam perjalanan, yang dikatakan kepada jadus sair, dalam kondisi perjalanan musafir. Nah, baik, ilahuna barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.